Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, itu kajian tafsir dari surat Al-Baqarah. Dan ana sampaikan bahwa yang kita gunakan adalah kitab Al-Misbahul Munir, yang ini merupakan ringkasan dan pilihan dari tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh para ulama, sebuah tim ya, yang beranggotakan banyak di kalangan para ulama yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama terkenal, ulama besar yang berasal dari India, yang beliau adalah penulis terbaik sirah Nabi, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, kitab yang terbaik dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memimpin para ulama untuk meringkas dan memilih yang sahih dari tafsir Ibnu Katsir, yang kemudian diberi nama dengan kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir. Kitab ini telah diterjemahkan juga, yang terjemahnya itu diberi nama dengan Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini satu kitab tapi tulisannya kecil-kecil. Ketika diterjemahkan menjadi 9 jilid. Ya, mungkin kami anjurkan Bapak-bapak sekalian, ikhwah sekalian dan akhwat sekalian bisa, kalau ada rezeki, bisa membeli kitab tersebut ya. Atau Arabnya, kalau Arabnya lebih murah ya. Arabnya lebih murah. Kalau seandainya kita baca, kemudian kita membiasakan diri untuk membaca kitab Arab ya, mungkin lama-kelamaan kita bisa memahami sedikit demi sedikit dari bahasa Arab. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah ini. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Dan kemarin terakhir mungkin perlu kita ingat, yang terakhir kita pelajari adalah ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Kemarin telah kita simpulkan atau telah kita sampaikan bahwa ayat ini mayoritas para ulama mereka dalam menafsirkan ayat ini mereka mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maksud dari al-huruf al-muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus ini. Atau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan hiya mimma ista'tsarallahu bi'ilmi, bahwa huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus ini termasuk apa yang Allah rahasiakan ilmu pengetahuan tentangnya. Dan para ulama yang mereka mengatakan penafsiran dengan mengatakan seperti ini, yaitu menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui tentang maknanya. Ini adalah ulama-ulama besar ya dari kalangan para sahabat, di antaranya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ada mungkin riwayat yang kemudian mengatakan bahwa Alif Lam Mim ini memiliki makna, maka kita melihat riwayatnya. Kalau benar itu adalah disandarkan kepada salah seorang di antara para sahabat, ya maka kita mengatakannya. Tapi kalau seandainya ketika kita periksa ya atau diperiksa oleh para ulama ya kemudian tidak didapati, maka kita kembali kepada yang lebih selamat. Ya. Sedangkan ana dapatkan, ana tadi lihat dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan ya tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menafsirkan ayat-ayat ini. Kalau beliau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-huruf al-muqatta'ah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya yaitu dari kalangan
tabi'in yang bernama Khasif, yang bersumber dari seniornya yaitu Al-Imam Mujahid rahimahullah, bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini disebutkan sebagai pembuka daripada surat. Ya. Ada yang mengatakan bahkan al-huruf al-muqatta'ah ini adalah nama-nama di antara sebagian daripada surat-surat Al-Quran. Dan ini sudah kita sampaikan kemarin, ada surat Qaf, ada surat Taha, surat Yasin dan yang lainnya. Adapun hikmah, ini kita carikan hikmah yang lain. Ternyata kami dapatkan dalam kitab tafsir yang lain, bahwa selain yang kita sampaikan kemarin, bahwa hikmah disebutkannya al-huruf al-muqatta'ah di awal-awal surat, ya. Kalau yang kita sampaikan kemarin bahwa hikmah daripada al-huruf al-muqatta'ah ini adalah sebagai tantangan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka meragukan akan Al-Qur'an, ya. Mereka meragukan kebenaran Al-Qur'an dan mengatakan itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, ya, atau dari cerita-cerita dan dongeng-dongeng sebelumnya dari orang-orang terdahulu. Maka kemudian sebagai tantangan dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan di awal surat ini, di awal sebagian surat, al-huruf al-muqatta'ah ini untuk menjelaskan atau untuk menantang kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Quran ini bukankah tersusun dari huruf-huruf yang kalian gunakan untuk berbicara setiap hari. Kalau kalian meragukan, maka datangkan seperti Al-Quran. Maka banyak ayat-ayat yang disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithlihi. Jika kalian meragukan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, maka datangkanlah seperti satu surat saja seperti Al-Quran. Bukan satu Al-Quran penuh, tapi satu surat saja, ya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kedua adalah al-intisar lil Quran. Ya. Setiap huruf al-muqatta'ah ini disebutkan adalah untuk membela Al-Quran, ya. Membela kebenaran Al-Quran, sehingga kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran, ya, setiap disebutkan al-huruf al-muqatta'ah pasti setelahnya itu adalah pembahasan tentang Al-Quran. Sebagaimana surat yang kita pelajari ini. Setelah Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Pembelaan terhadap Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ataupun dalam surat surat Ali Imran, ya. Alif lam mim. Setelah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka Allah berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Ya. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Ya. Dengan membawa kebenaran. Berarti apa? Pembelaan terhadap Al-Qur'an. Atau dalam ayat yang lain ketika Allah berfirman, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Ya. Hamim tanzil, itu Al-Quran yang diturunkan dari sisi zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan juga ayat-ayat yang lain dan surat-surat yang lain, setiap kali disebutkan al-huruf al-muqatta'ah, maka disebutkan setelahnya adalah pembelaan kepada Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
hikmah yang ketiga, dan ini yang saya dapatkan dari Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini ya adalah justru untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy. Karena di telinga mereka itu belum pernah dibaca dalam bahasa Arab itu huruf Arab tapi dibaca per huruf, ya. Alif lam mim. Orang Arab itu mengatakan menganggap ini adalah bacaan yang aneh. Mereka tidak mengenal sebelumnya. Tidak mengenal sebelumnya. Hal ini disebabkan sebagian orang-orang kafir Quraisy itu kalau bertemu satu sama yang lainnya saling mengingatkan. Sehingga perkataan mereka diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, mereka mengatakan, ya, diabadikan dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Dan berkata orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, ya. Udah, lengahlah kalian dari mendengarkan Al-Qur'an. Jangan dengarkan. Ya. La'allakum taglibun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Karena kalau mereka mau mendengarkan Al-Qur'an, maka mereka akan tersentuh dengan Al-Qur'an. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka mereka saling berpesan, jangan dengarkan Al-Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an, ya. Jangan datangi majelisnya Rasulullah SAW. Jangan dengarkan kajian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu dengarkan, kamu akan tertarik, ya. Dan orang-orang kafir Quraisy khawatir rakyatnya itu kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kalah, ya. Maka dalam Al-Qur'an ini, ya, jelas bahwasanya mereka saling berwasiat satu sama yang lain, ya, yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an ini, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan dengarkan Al-Qur'an, ya. Jangan perhatikan Al-Qur'an. Lengahlah kamu dari Al-Qur'an agar kalian mendapatkan kemenangan. Nah, akhirnya, ya, di antara cara Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kemudian disebutkan bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini adalah bacaan yang aneh di telinga orang-orang kafir Quraisy. Ada alif lam mim shad. Oh, kok ada bacaan seperti ini? Orang Arab tahunya adalah bahasa Arab yang ada harokatnya semuanya, gitu kan? Ada kaf ha ya ain shad. Justru orang Arab penasaran, ya. Orang kafir Quraisy saat itu penasaran, akhirnya mereka mau mendengarkan Al-Qur'an ini. Ya. Mau mendengarkan Al-Qur'an, dan sebelumnya mereka mengatakan hadan nutqun gharib. Ya, ucapan ini adalah ucapan yang aneh. Akhirnya menjadikan mereka itu condong untuk mau mendengarkan Al-Qur'an, ya. Akhirnya mereka mendengarkannya dan mendapatkan pengaruh dari bacaan Al-Qur'an. Akhirnya mereka mau beriman. Akhirnya mereka beriman, ya. Karena orang-orang Arab adalah orang-orang kafir Quraisy adalah manusia yang paling paham dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan bahasa Quraisy, ya. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah di antara seluruh bahasa di dunia. Yang paling baik adalah bahasa Arab, dan seluruh bahasa Arab yang paling baik adalah bahasa Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun diutus dari kaum
Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku dipilih, ya, dari Quraisy, ya. Aku dipilih dari Quraisy. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan kaum Quraisy, ya, dari bahasa mereka yang sangat tinggi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hikmah yang kami dapatkan dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, yang mana beliau banyak dalam menafsirkan merujuk kepada Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Insyaallah kita malam hari ini memulai ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ini, itu Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya dzalika, mestinya kan maknanya itu, ya. Tetapi artinya adalah ini, ya. Tujuannya adalah, ataupun kandungan balaghah yang terdapat di dalam ayat ini, karena menunjukkan sang ketinggian derajat Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an, ya. Sehingga disebut dengan apa? Dengan isyarat yang jauh padahal dia adalah dekat, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini, gitu kan? Padahal ayatnya adalah dzalika, yaitu artinya itu. Tetapi artinya adalah kitab Al-Qur'an ini. La raiba fi, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Alkitab yang dimasukkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan dalam ini adalah Al-Qur'an. Dan la raiba fi, ya, ini artinya adalah la syakka fi. Penafsiran la syakka fi, la raiba fi, la syakka fi artinya tiada keraguan di dalamnya. Ini ditafsirkan, penafsiran ini bersumber dari para ahli tafsir yang sangat banyak, ya. Bahkan, ya, ini kalau saya sebutkan terlalu banyak, ya. Di antaranya Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, dan ulama-ulama dari kalangan para tabi'in, banyak sekali, ya. Sehingga seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan, la a'lamu fi hada khilafan. Aku tidak mengetahui ada yang menyelisihi, ya, penafsiran ini. Jadi la raiba fi artinya la syakka fi, tiada keraguan di dalamnya. Kemudian apa maknanya? Makna kalam ini, makna ayat ini, ya, dzalikal kitabu la raiba fi artinya adalah anna hadzal kitab wa huwal Qur'an la syakka fihi annahu nazala min indillah. Makna daripada ayat ini bahwasanya Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Tidak diragukan di dalamnya bahwasanya Al-Qur'an ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah dengan redaksi yang sangat mirip, ya, yang kemudian merupakan bentuk penafsiran terhadap ayat ini. Allah berfirman, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Jadi tiada keraguan di dalamnya, itu ditafsirkan dalam surat As-Sajdah. Ini namanya apa? Tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan menggunakan ayat yang lainnya, ya. Bahwasanya la raiba fi disebutkan dalam ayat ini, ya. Dalam surat As-Sajdah ini, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, diturunkannya kitab Al-Qur'an ini, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya,
bahwasanya dia adalah mir rabbil alamin, turun ya dari Rabb alam semesta. Penafsiran yang lain mengatakan, dan penafsiran ini luar biasa ya. Sebagian para ulama mengatakan ayat ini zahirnya adalah berita. Berita ya, dalam bahasa Arab itu semua perkataan itu terbagi menjadi dua. Berita, khabar dan insya. Gitu kan? Ini pelajaran tinggi ya. Khabar dan insya. Semua perkataan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ya, bahkan semua perkataan para ulama itu kalau dibagi jadi dua, yang pertama khabar, yang kedua insya. Khabar itu adalah berita yang mengandung dusta, mengandung sifat benar ataupun dusta. Sedangkan insya itu tidak mengandung benar ataupun dusta. Biasanya isinya adalah perintah, larangan, pertanyaan, doa, harapan, angan-angan, itu masuk semuanya kepada insya. Ini pelajaran ini biasanya ada di pesantren ya. Alhamdulillah di pesantren kita ya, di Sidomukti ya, Darul Islam, pelajaran balaghah diajarkan ya, sehingga pembagian kalam terbagi menjadi dua ini sangat dikaji ya, 1 tahun ya. Dalam 1 tahun ada pelajaran dalam kitab balaghah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bentuknya adalah khabar, berita. Zalikal kitabu la raiba fi. Alkitab Al-Qur'an ini tiada keraguan di dalamnya. Khabar ya. Tetapi maknanya adalah insya. Maknanya adalah larangan. Larangan apa? Yaitu la tartabu fi. Maka janganlah kalian meragukan Al-Qur'an ya. Jadi bentuknya khabar, Al-Qur'an ini tiada keraguan di dalamnya, artinya adalah janganlah kalian meragukan Al-Qur'an ini. Jangan kalian meragukan Al-Qur'an ini. Semua yang disampaikan dalam Al-Qur'an hendaknya kita terima, kita percaya ya, kita agungkan. Ini makna daripada zahirnya khabar tetapi maknanya insya. Insya di sini larangan, perintah, larangan, pertanyaan, itu semuanya masuk pada insya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara membacanya ini karena pelajaran tafsir itu ya multi, semuanya dibahas. Balaghahnya ada, nahwunya ada, gitu kan, qiraatnya juga ada ya. Maka kita lihat dalam ayat nomor 2 ini disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. La raib ada titik 3 di atas, fi ada titik 3 di atas. Ini adalah wakaf yang sifatnya pilihan, bisa berhenti di titik yang pertama, bisa berhenti pada titik yang kedua. Berarti ada 2 bacaan. Yang pertama, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Bacaan yang kedua, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Baik. Kedua bacaan ini maknanya ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Akan tetapi ya, mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih utama? Kita berhenti pada pemberhentian yang pertama atau yang kedua? Maka yang lebih utama adalah berhenti pada wakaf yang kedua. Meskipun boleh sesekali kita membaca berhenti pada wakaf yang pertama, tetapi kalau kita disuruh memilih, maka yang lebih utama adalah berhenti pada wakaf yang kedua, karena maknanya ternyata lebih lebih sempurna ketika berhenti pada wakaf yang kedua. Apa maknanya? Ketika kita berhenti pada wakaf yang pertama,
Dzalikal kitabu la raib. Kitab Al-Qur'an ini tiada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun makna yang kedua, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan dia, yaitu Al-Qur'an, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi secara petunjuknya itu lebih sempurna ketika hudan lil muttaqin daripada dikatakan fihi, tapi keduanya benar ya. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kita yang kedua tadi, Al-Qur'an adalah keseluruhannya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bacaan yang kedua disebutkan adalah ablagh, ya, lebih mengena, ya, lebih mengena artinya, lebih sempurna maknanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya hudan ini selama-lamanya harokatnya hudan, ya. Meskipun dalam kondisi majrur, ya, mestinya kasrah, ala hudan, ya, tetap hudan, fi hudan. Marfu'nya juga hudan, ya. Ini seperti maknan, ya, fi maknan ala maknan, ya, lahu maknan katsir, gitu kan. Yang penting apa? Selalu ini harokatnya fathatain. Ini ada pembahasan sebenarnya, tapi ya terlalu tinggi, ya, nahwu, ya. Kita lewati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat Allah berfirman, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seakan-akan ayat ini dari penyebutannya hidayah, ya, hidayah yang terdapat dalam Al-Qur'an ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Hidayah, petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya bahwasanya yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa, merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, ajakan yang paling berharga, wasiat yang paling utama, kalau kita mewasiatkan orang, mewasiatkan kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada orang lain, maka wasiatkan untuk bertakwa. Karena dengan bertakwa, ya, kebaikan akan didapatkan. Petunjuk dari Al-Qur'an, ya, petunjuk dalam Al-Qur'an ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 44, Allah berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa hum 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Katakan wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, huwa lilladzina amanu, Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang beriman akan menjadi hudan, petunjuk, wasyifa, dan penawar. Ternyata apa? Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi penawar adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak bertakwa, ya, seakan-akan di telinganya ada penyumbat, ya. Sebagaimana disebutkan seterusnya, lanjutannya, walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun, ya. Dan orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga mereka seakan terdapat apa? Penyumbatnya. Wa huwa 'alaihim 'ama.
Dan Al-Quran ini ya di depan mereka buta, mereka nggak bisa melihat Al-Quran atau kebenaran Al-Quran ini. Diumpamakan ulaika yunadawna mim makanim ba'id, seakan-akan mereka itu dipanggil dari tempat yang jauh, ya nggak dengar ya. Padahal Al-Quran dibacakan di samping rumahnya, padahal Al-Quran dibacakan ya, diterangkan, ditafsirkan di mana-mana ya. Tapi ketika dia sudah tidak beriman, meskipun dekat, seakan-akan dia dipanggil dari tempat yang jauh. Ini perumpamaan yang sangat mengena dalam hati ya. Ternyata orang-orang yang tidak beriman ya, mereka itu ulaika yunadawna mim makanim ba'id, mereka itu bagikan apa? Dipanggil dari tempat yang jauh, tidak mampu mendengarkan Al-Quran. Artinya berarti pendengaran hatinya yang tidak mampu mendengarkan Al-Quran. Begitu pula dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa yang bisa menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tapi bagi orang yang zalim ya, wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran ini tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ini menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hudan, Al-Quran ini betul petunjuk, tetapi apa? Lil muttaqin. Hudan lil muttaqin ya. Hudan lil muttaqin. Maka ini menunjukkan yang bisa mendapatkan manfaat hidayah dari Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memohon kepada Allah keimanan kita ditambah, ketakwaan kita dikuatkan, karena semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat dari Al-Quran, petunjuk dari Al-Quran itu akan Allah curahkan kepada diri kita sekuat keimanan dan sekuat ketakwaan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang banyak kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambahkan dari makna hudan ini ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud dan sebagian dan para sahabat yang lainnya, bahwa makna hudan adalah nuran ya. Hudan lil muttaqin adalah nuran lil muttaqin, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini, meskipun ada matahari, ada lampu, ada bulan, hakikatnya setiap orang itu di dunia ini berada dalam kegelapan. Tidak tahu petunjuk, nggak tahu alamat, nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang diridhoi oleh Allah, nggak tahu mana jalan menuju surga, nggak tahu mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terdekat, tercepat, termudah ke dalam surga ya. Kita nggak tahu kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan petunjuk Al-Quran ya. Maka Al-Quran ini adalah cahaya, sehingga kita tahu ini yang halal, ini yang haram, ini yang ibadah yang benar ya. Ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ini jalan surga, dan seterusnya ya. Kebaikan-kebaikan atau hidayah petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagaikan cahaya, sehingga seseorang bisa mengetahui jalan yang harus ditempuhnya.
Kemudian makna yang berikutnya ataupun pembahasan yang berikutnya yaitu tentang al-muttaqin. Ya. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Maka orang-orang yang bertakwa ini ada beberapa penafsiran yang semuanya itu hanya beda ungkapan saja, maknanya sama. Ya, maknanya sama. Tetapi kita perlu baca karena ungkapan-ungkapan para ulama ini benar-benar indah, ya, menggambarkan tentang hakikat orang-orang yang bertakwa. Al-Imam sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, itu Amirul Mukminin fi tafsir, pemimpin para ulama tafsir, ya. Beliau mengatakan bahwasanya al-muttaqin adalah humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman yang takut berbuat syirik kepadaku. Ya. Jadi seutama-utamanya takwa, seutama-utamanya takut kepada Allah adalah takut berbuat syirik. Karena apa? Karena maksiat yang paling besar adalah syirik. Ya. Maksiat yang paling besar adalah syirik, sebagaimana ibadah yang paling utama adalah tauhid. Ya. Sehingga makna takwa yang paling utama adalah mereka orang-orang yang takut berbuat kesyirikan. Maka yang paling bertakwa adalah mereka yang paling takut kepada kesyirikan. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau, dan kita tahu siapa beliau dan bagaimana beliau perjuangannya dalam menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Ternyata doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini permintaan yang, ya, yang paling utama diminta. Perlindungan yang paling utama kita berlindung kepada Allah adalah dari kesyirikan. Baru setelah itu wa ya'maluna bi ta'ati. Ya, diiringi dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan-ketaatan akan bisa bermanfaat jika tidak ada kesyirikan yang dia lakukan. Kalau dibangun di atas kesyirikan, sebanyak apapun ketaatan maka tidak ada gunanya. Penafsiran yang kedua, ya, bahwasanya al-muttaqin adalah, dan masih juga bersumber dari beliau sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan al-muttaqin adalah alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda. Yaitu orang-orang yang menghindari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan apa yang dia ketahui dari petunjuk. Dia khawatir disiksa oleh Allah, dia khawatir dari adab Allah Subhanahu wa taala karena apa? Meninggalkan apa yang dia ketahui dari petunjuk. Karena banyak, ya kan, dari kita ini tahu petunjuk, tahu perintah, tahu dalil, ya, tapi kemudian tidak mau mengamalkannya. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghindari hal itu, menghindari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan ataupun ilmu ataupun petunjuk dalil yang telah dia ketahui tapi ditinggalkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bih. Dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah ketika dia membenarkan apa yang, atau dia mengharapkan rahmat Allah pada kebenaran yang terkandung di dalam petunjuk tersebut. Kemudian
Al-Imam Qatadah dari kalangan para tabi'in, beliau memberikan kesimpulan bahwa makna al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu ya mereka yang disifati dengan ayat-ayat setelahnya. Karena ayatnya kan berbunyi begini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa mereka orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi penafsirannya berbeda-beda, tetapi saling menguatkan dan jalurnya sama, maknanya sama, tujuannya sama. Semuanya benar, ya. Dan saling menguatkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu ya mereka orang-orang yang disifati dengan ayat-ayat setelahnya, itu ayat setelahnya. Itu ayat yang nomor 3 dan ayat yang nomor 4, ya. Dengan kita memahami ayat yang ketiga nanti, dengan kita memahami ayat yang keempat nanti, maka mereka orang-orang yang disifati dengan ayat yang ketiga dan keempat, itulah mereka orang-orang yang bertakwa itu. Jadi ini apa? Model penafsirannya adalah tafsirul ayah bil ayah. Ayat yang kedua ditafsirkan dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Adapun Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memilih penafsiran itu semuanya. Semuanya adalah benar, ya. Semuanya adalah apa yang diinginkan dari siapa orang-orang yang bertakwa itu. Ditambahkan di sini, dan luar biasa ini, ya, sebuah pengertian yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, standar orang yang bertakwa yang diberikan standar itu oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Atiyah As-Sa'di. Qala Rasulullah SAW, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Tidaklah seorang hamba itu akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi, ya, hadaron mimma bihi ba'sun. Sehingga dia meninggalkan sesuatu yang mestinya boleh dia lakukan, ya, tapi khawatir akan terjatuh kepada apa yang tidak boleh dia lakukan. Ya. Ini merupakan apa? Standar yang luar biasa, ya, dari sifat orang yang bertakwa. Ya, saya ulangi. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba itu akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, derajat al-muttaqin, sehingga dia meninggalkan apa yang mestinya, apa yang boleh dia lakukan. Tapi dia meninggalkan apa yang boleh dia lakukan, khawatir terjatuh pada apa yang tidak boleh dia lakukan. Ya, contohnya banyak, ya. Katakan sudah mendekati waktu tarawih, ya, makannya diperbanyak, ya. Wah, ini mumpung enak itu, makan banyak-banyaknya, ya. Tetapi apa, dia tinggalkan. Sudah, secukupnya aja. Makan yang penting sudah hilang lapar, sudah hilang haus, karena akan menghadapi ibadah yang besar, ya, salat tarawih. Agar tidak ngantuk. Jadi apa? Mestinya makan ya boleh. Sesekali kenyang pun boleh, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah pernah diberi minum oleh Rasulullah SAW
air susu. Sudah ya Rasul, sudah kenyang, minum lagi. Udah kenyang Rasulullah, minum lagi. Ya. Saking apa? Karena seringnya Abu Hurairah itu kelaparan. Ketika ada makanan, ya Rasulullah, silakan perbanyak. Ya. Silakan berbanyak. Artinya apa? Ya kenyang sesekali ya boleh. Apalagi dibutuhkan, gitu kan. Mau kerja berat, ya kenyang nggak masalah. Tetapi orang tadi meninggalkan dari kekenyangan karena apa? Khawatir kehilangan dari sesuatu yang utama, gitu kan. Dan perkara-perkara yang lain mestinya boleh, ya, tapi dia tinggalkan. Ya, mestinya boleh tapi dia tinggalkan. Boleh pakai HP bulan Ramadan, tapi dah liburlah Ramadan ini, gitu kan. Dia meninggalkan HP yang boleh, tapi dijaga, ya kan. Boleh tetapi apa? Ditinggalkan. Karena apa? Khawatir terjatuh pada hal-hal yang dapat mengotori bulan Ramadan contohnya. Setelah sholat subuh, sudah sholat ya, boleh megang HP, tapi jangan. Kalau saya megang HP nanti akan terlanjur terus sampai dzikir pagi nggak sempat. Karena tertarik dengan, oh ini banyak masalah, banyak pertanyaan, banyak share-sharean dan yang lain. Dia tinggalkan HP. Karena apa? Khawatir terlewatkan dari keutamaan-keutamaan yang lebih besar. Sesuatu yang boleh tapi dia tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan kepada kita semuanya ketakwaan dan keimanan. Maka doanya adalah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, kita memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat ini sebelum al-muttaqin sebenarnya, yaitu kalimat hudan, itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebagaimana telah kita ketahui insyaallah dan sering disampaikan bahwa hidayah itu ada dua macam. Ya. Pertama, ketika hidayah disebutkan, maka yang dimaksud adalah apa yang tertancap, yang tertanam di dalam hati berupa iman. Ya, berupa iman yang menancap dalam hati ini, itulah hidayah. Dan hidayah yang ini adalah disebut dengan hidayatul taufik, yang tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua, ya, ketika disebutkan hidayah, maka maknanya adalah hidayatul irsyad, ya, atau hidayatul bayan. Hidayatul bayan, penjelasan, irsyad, nasihat, taudih, penjelasan, ad-dilalah, menunjukkan. Ya. Maka ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Dan Nabi SAW pun yang mampu beliau lakukan adalah hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah mengatakan tentang tugas Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Itu tugas Nabi Muhammad SAW. Tapi menerima dan tidaknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih mengetahui di mana Allah menempatkan risalah tersebut. Sebagaimana Allah juga lebih mengetahui, ya,
siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, ya. Siapa yang hendak Allah berikan hidayah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan takwa, ya. Permasalahan takwa ini pernah ditanyakan oleh manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, yaitu termasuk qurra'un nabi, ya, penghafal Al-Qur'an, termasuk penghafal Al-Qur'an, dan bahkan Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang telah menyelesaikan hafalan Qur'annya sempurna di saat Rasulullah masih hidup. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada sahabatnya ini, yaitu Ubay bin Ka'ab, tentang takwa. Subhanallah. Ini tawaduknya para sahabat, mereka saling bertanya dan membenarkan apa yang saya ketahui sudah benar ataupun belum, gitu kan. Dan menambahkan pengetahuan, ya, menambahkan ilmu. Saling mengingatkan di antara mereka. Ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an masih bertanya tentang takwa kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Maka beliau menjawab dengan pertanyaan, "Ama salakta tariqan dza syauqin, wahai Umar, apakah engkau pernah menempuh suatu jalan yang banyak durinya?" Ya, maka tentu beliau menjawab, tentu, ya. Namanya, ya, jalan, ya, kadang ada yang penuh duri, ada yang banyak durinya, ada yang banyak batu tajamnya. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fama amilta, apa yang kamu lakukan ketika melewati tempat yang banyak duri, tempat yang banyak pecahan kacanya, tempat yang banyak batu-batu yang runcing?" Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab, "Syammartu wajtahattu." Ya. Aku akan bersungguh-sungguh, ya. Aku akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh melewati tempat tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fadzakat taqwa." Seperti itulah ketakwaan. Ketika kita melewati di dunia ini, hakikatnya kan kita lewat banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan, ya, banyak maksiat di kanan kiri dan yang lainnya. Maka apa? Sikap seorang mukmin yang bertakwa adalah dia bersungguh-sungguh, berhati-hati, ya, menjaga diri ketika menempuh kehidupan di dunia yang merupakan tempat ujian ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ya insyaallah. Insyaallah cukup ini yang kita dapat pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya pada diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Jika ada yang benar maka itu murid datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah maka itu datangnya dari diri kami pribadi dan dari setan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.